Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif Beni Sandia dari kelas 11 IPA 5 dan nomor absen 27. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai virus dan virus corona dan juga mengenai pencegahan virus corona. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai virus terlebih dahulu. Jadi virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Lalu ciri-ciri virus ini adalah virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, ukurannya antara 25-300 nanometer, tidak berbentuk sel, bersifat parasit intraseluler obligat, bersifat metaorganisme. Lalu ada juga bentuk-bentuk dari virus. Yang pertama ada virus yang berbentuk batang seperti yang ada pada tobaik mosaik virus. Lalu ada yang berbentuk peluru seperti pada rhabdovirus. Ada yang berbentuk bulat seperti HIV, ada yang berbentuk filamen atau benang seperti virus Ebola, ada yang berbentuk polihedral seperti adenovirus, ada yang berbentuk huruf T seperti bakteriofag. Lalu di sini ada juga struktur dari tubuh virus. Yang pertama yaitu kepala virus. Kepala virus ini berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid. Lalu yang kedua ada isi tubuh atau asam nukleat. Asam nukleat virus bisa juga disebut virion, adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan memengaruhi bentuk virus. Virus dengan isi RNA biasanya berbentuk kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya virus-virus penyebab poliomielitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Lalu yang ketiga ada bagian ekor. Bagian ekor ini terdiri dari serabut ekor dan jarum injeksi. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan dirinya pada inang. Umumnya terdiri dari beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Adapun pada virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik, bagian tubuh ini umumnya tidak dijumpai. Lalu yang keempat ada kapsid. Lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus RNA atau DNA. Fungsinya adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari lingkungan luar. Selanjutnya ada cara hidup dari virus. Virus hanya dapat hidup jika berada pada tubuh inangnya. Jika berada di luar tubuh inangnya, virus tidak akan pernah bisa bereproduksi karena virus tidak memiliki enzim-enzim metabolisme seperti ribosom, sehingga tidak bisa membuat protein. Karena ini, virus disebut sebagai parasit obligat. Ya. Selanjutnya ada perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus ini terbagi dari dua cara, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama, daur litik. Pada daur litik terdapat 5 macam fase. Yang pertama ada fase absorpsi, yaitu ujung ekor virus menempel pada dinding sel inang. Kemudian virus mengeluarkan enzim lisozim atau enzim penghancur untuk membentuk lubang pada dinding sel inangnya. Yang kedua yaitu fase injeksi. Virus menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Bagian virus lainnya terlepas dan tidak berfungsi lagi. Yang ketiga ada fase sintesis. DNA virus yang telah diinjeksi ke sel inang menghancurkan DNA sel inang dan mengambil alih peran DNA sel inang. DNA virus mereplikasikan diri berulang-ulang dengan menggandakan diri dalam jumlah banyak. Di tahap ini komponen virus seperti kepala, ekor, serabut mulai terbentuk. Selanjutnya ada fase perakitan. Bagian-bagian virus seperti kepala, ekor, dan rambut ekor yang mula-mula terpisah dirakit menjadi kapsid virus dan kemudian DNA virus masuk ke dalamnya. Lalu yang terakhir yaitu fase litik. Sel inang mati dan pecah. Virus-virus baru pun keluar dan siap menginfeksi sel inang lain. Lalu yang kedua yaitu fase lisogenik. Pada fase lisogenik ini terbagi menjadi 7 fase. Yang pertama yaitu fase absorpsi. Fase ini virus menempel pada dinding sel inang dan juga mengeluarkan enzim lisozim untuk membuat lubang pada dinding sel inang. Yang kedua yaitu fase injeksi. Virus menginjeksi DNA ke dalam sel inang. Bagian virus lainnya terlepas dan tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu fase penggabungan. DNA sel inang yang terinfeksi virus mengakibatkan benang ganda berpilih DNA sel inang menjadi putus. Kemudian DNA virus menyisip di antara putusan dan menggabung dengan benang sel inang. DNA virus yang menjadi satu dengan DNA sel inang menjadi tidak aktif. Akibatnya, sel inang yang terinfeksi akan memiliki DNA virus.
Selanjutnya yaitu fase pembelahan. Saat DNA sel inang melakukan replikasi, maka DNA virus yang tidak aktif ikut bereplikasi. Jumlah DNA virus akan mengikuti jumlah sel inangnya. Selanjutnya yaitu fase sintesis. Dalam keadaan tertentu, jika DNA virus yang tidak aktif terkena zat kimia tertentu atau radiasi tinggi, maka DNA virus bisa aktif kembali, kemudian menghancurkan DNA sel inang dan memisahkan diri. Selanjutnya, DNA virus tersebut sintesis protein sel inangnya untuk digunakan sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan melakukan replikasi diri menjadi banyak. Selanjutnya yaitu fase perakitan. Kapsid-kapsid dirakit menjadi kapsid virus yang utuh. Kapsid baru virus terbentuk dan DNA hasil replikasi masuk ke dalamnya dan membentuk virus-virus baru. Fase yang terakhir yaitu fase litik. Setelah terbentuk virus baru, sel inang pecah dan virus-virus baru tersebar dan menyerang sel inang lainnya. Lalu ada juga klasifikasi virus. Yang pertama yaitu berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid, yaitu dibagi dua. Yang pertama virus berselubung atau bersampul. Virus ini memiliki nukleokapsid yang dibungkus membran. Membran terdiri dari dua lipid dan protein. Membran ini berfungsi sebagai struktur yang pertama-tama berinteraksi. Contoh herpes virus, lalu orthomyxovirus. Lalu ada juga yaitu virus yang tidak berselubung, yaitu hanya memiliki kapsid dan asam nukleat. Contohnya reovirus, papavirus, dan adenovirus. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan jumlah kapsomer. Ada yang jumlah kapsomernya 32, ada yang berjumlah 60, ada yang 72, ada yang 162, dan juga 252. Yang ketiga yaitu dari jenis sel inangnya. Ada yang sel inangnya dari bakteri, tanaman, hewan, atau manusia. Yang keempat yaitu berdasarkan metode replikasinya. Ada yang pertama itu tipe 1 itu DNA, tipe 2 itu DNA, tipe 3 RNA, tipe 4 RNA, tipe 5 RNA, tipe 6 RNA, tipe 7 RNA. Yang terakhir yaitu berdasarkan dari asam nukleatnya. Ada virus yang asam nukleatnya DNA, ada virus yang asam nukleatnya RNA. Selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama yaitu penyakit gondong atau parotitis. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus. Yang kedua yaitu herpes. Disebabkan oleh virus herpes simplex HSV1 dan HSV2. Yang ketiga yaitu ada influenza. Influenza ini disebabkan oleh orthomyxovirus. Yang keempat ada AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Lalu ada penyakit hepatitis. Hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis, yaitu ada virus hepatitis A, B, C, atau D. Lalu ada demam berdarah. Demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Lalu juga ada penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola. Ada juga penyakit polio. Polio ini disebabkan oleh virus poliomyelitis. Lalu yang terakhir yang sedang ramai diperbincangkan yaitu coronavirus disease yang disebabkan oleh virus corona. Setelah membahas tentang virus secara umum, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu virus, yaitu virus corona. Virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan seperti SARS dan MERS. Virus ini menyebar secara droplet, yaitu percikan air liur penderita. Adapun gejala-gejala yang dialami oleh penderita virus corona, yaitu misalnya gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Lalu penyebab dari penyakit corona ini adalah coronavirus, yaitu virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Cara penyebarannya bisa saja saat kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita, lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita, lalu kontak jarak dekat seperti berjabat tangan dengan penderita.
ada juga cara-cara pencegahan kita untuk terhindar dari infeksi virus corona ini. Yang pertama, kita bisa menghindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, lalu rutin mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, lalu jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, hindari kontak dengan hewan, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi, lalu tutup mulut, hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin. Hindari berdekatan dengan orang yang demam, batuk, atau pilek. Lalu jaga kebersihan lingkungan. Lalu setelah membahas mengenai virus corona tadi, ada mitigasi mengenai bencana penyakit corona ini. Ada protokol penanganan virus corona. Pertama, jika kita merasa kurang sehat, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, tenaga kerja kesehatan di Fasiankes melakukan screening PDP COVID-19. Ketiga, di RS rujukan, spesimen PDP diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi. 4. Jika sehat tetapi memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19, maka lakukan self-monitoring. Dan bila merasa pernah kontak langsung dengan penderita, segera lapor ke petugas kesehatan dan periksa ke Fasiankes. Setelah itu ada cara menanggapi stigma. Kita harus bijak dalam menghadapi stigma yang muncul dalam masyarakat seperti yang pertama, membaca atau menonton berita terkait. Yang kedua, mencari fakta-fakta terkait. Yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan dengan baik. Lalu ada penanganan ketika sakit. 1. Kita mengisolasi diri kecuali kepentingan mendesak seperti berobat. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain. Ketiga, memakai masker. Keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Lalu ada juga cara hidup sehat agar kita bisa terhindar dari virus corona. Yang pertama, kita bisa menjaga kebersihan diri. Kita bisa mencuci tangan dengan sabun, rajin potong kuku, jaga kebersihan pakaian. Lalu yang kedua, kita bisa menjaga lingkungan sekitar, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, atau menanam pohon di sekitar rumah. Lalu yang ketiga, kita menjaga kesehatan, misalnya memakan makanan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur cukup. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan olahraga seperti jogging, yoga, atau melakukan workout di rumah. Setelah itu ada juga cara kita bersosialisasi di masyarakat. Misalnya jika kita memberi salam, hindari jabat tangan, cukup ucapkan salam saja. Dan misalnya kita menggunakan media sosial, kita bisa menghindari akun-akun negatif, menghindari hoax dan jangan menyebar hoax, mengecek fakta informasi, lalu menggunakan sosmed untuk sharing mengenai perkembangan virus corona ini. Selanjutnya ada gambar mengenai pencegahan virus corona. Di sini ada beberapa tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghindari infeksi virus corona. Pertama, kita dapat mencuci tangan kita menggunakan sabun dengan cara yang benar. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membasmi bakteri, kuman, atau potensi virus yang ada di tangan kita, terutama setelah melakukan kontak langsung dengan orang lain. Selanjutnya, kita tidak boleh menyentuh mata dan hidung. Seperti kita ketahui, tangan kita ini sering sekali menyentuh benda-benda asing. Untuk menghindari infeksi melalui mata dan hidung ini, maka sebaiknya kita tidak menyentuh tangan kita kepada mata dan hidung kita. Lalu jika kita memiliki batuk atau flu, kita sebaiknya atau seharusnya menggunakan masker untuk mengurangi potensi penyebaran virus ke lingkungan. Selanjutnya, tentu saja kita bisa memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Seperti kita ketahui, sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan juga sangat baik bagi tubuh kita. Lalu jika kita memiliki gejala-gejala penyakit virus corona seperti sesak nafas, batuk, flu, atau pneumonia, sebaiknya atau seharusnya kita langsung ke rumah sakit untuk menghindari gejala tersebut semakin parah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.